Jadi guys, di tahun 2010 lalu, JJ mendaki ke Gunung Sumbing Siagarung bersama temannya yang bernama Adam. Nah, ketika dari pos 2 hendak menuju pos 3, Adam yang ada di posisi belakang, lama-kelamaan jarak mereka berdua ini mulai jauh. Dan tiba-tiba muncul seorang pendaki ngikutin dia. Setiap kali Adam berjalan, pendaki ini pun ikut berjalan. Dan setiap Adam berhenti, dia pun ikut berhenti. Nah, karena penasaran, disapalah sama Adam. Tapi pendaki ini nggak jawab sama sekali. Akhirnya Adam pun nerusin jalannya tanpa menghiraukan pendaki itu. Sampai mereka tiba di pos 3 Pestan. Karena hari udah mulai sore, Adam dan JJ pun mutusin buat ngediriin tenda di pos 3. Ketika tenda udah berdiri, JJ mulai nih ngeluarin alat-alat masak dan dia mulai asik masak di depan tenda buat makan malam mereka. Adam tiba-tiba kebelet BAB, lalu izinlah dia sama JJ untuk turun ke arah pos 2 buat nyelesain hajatnya dia tadi. Nah, di sini nih, waktu JJ lagi asik masak, tiba-tiba dia didatengin sama pendaki cowok dan disapalah sama JJ pendaki tadi. Sendirian aja mas? Iya. Emang masnya dari mana? Gua dari salah satu universitas termuka di Indonesia. Ini sih lagi nostalgia mas. Soalnya dulu pernah kesini bareng cewek gua sama senior-senior gua juga. Tapi ternyata cewek gue itu selingkuh sama senior gue. Dan yang bikin gue sakit hati lagi, ternyata cewek gue itu justru dia ngebelain senior gue. Gue nggak terima dong mas. Gue berantem sama tuh senior. Terus gue dijorokin tuh mas, di jurang di belakang tenda lu itu. Sampai sekarang jasad gue belum ketemu. Ngedenger cerita pendaki tadi, JJ langsung pingsan di situ, nggak sadarin diri. Dan sadar-sadar pas Adam datang dari buang air tadi. Dan dia pun langsung ngebangunin JJ dan terus berusaha nyadarin JJ di situ. Pas udah sadar, ditanyalah sama si Adam. Dan JJ pun cerita di situ. Kalau barusan dia didatangin sama pendaki cowok yang ngomong kalau dia habis dijorokin di belakang tenda kita tuh. Sampai kini jasadnya belum ketemu. Akhirnya Adam pun ikut juga cerita di situ. Kalau sebelumnya dia juga diikutin sama pendaki cowok tadi. Waktu mau menuju ke pos 3. Setiap Adam jalan, dia pun ikut jalan. Setiap Adam berhenti, dia juga ikut berhenti. Dan ternyata pendaki itu yang curhat sama JJ tadi, dia adalah mahasiswa yang lagi mendaki dan hilang di Gunung Sumbing. Dan sampai kini jasadnya belum ketemu. Karena ngerasa banyak kejanggalan dan keanehan dalam pendakian mereka, akhirnya JJ dan Adam pun mutusin untuk nggak nerusin pendakian itu dan berencana untuk turun malam itu juga. Tapi baru saja mereka hendak berkemas, tiba-tiba lewatlah 2 orang pendaki dari arah puncak yang hendak menuju base camp. Lalu disapalah sama JJ. Mas, mau turun ya? Boleh bareng nggak? Tapi tungguin kita ya. Kita beres-beres dulu sebentar, biar ada temennya. JJ pun sempat bercerita ke pendaki itu apa yang barusan mereka alami. Ternyata 2 pendaki ini adalah mahasiswa asal Jogja. Dan di situ mereka nyaranin agar turunnya besok pagi aja. Dan malam ini mereka sama-sama ngecamp di situ. Dan kebetulan tendanya JJ itu berkapasitas 4 orang. Jadi pendaki asal Jogja ini pun ikut bergabung di dalam tendanya JJ sampai besok paginya. Dan alhamdulillah sejak malam hingga besok paginya tidak ada gangguan-gangguan apapun. Dan singkat cerita, setelah pagi mereka pun beres-beres dan langsung turun menuju ke base camp. Setelah tiba di base camp, mereka pun kembali lapor. Dan waktu itu di tahun 2010 yang menjadi base camp adalah rumah kepala desa kampung itu sendiri. Dan JJ pun cerita kalau dia habis ketemu sama mahasiswa yang dijorokin di pos 3 Pestan. Dan sampai kini belum ditemuin jasadnya. Lalu kepala desa itu pun ngomong lagi, iya mas,
itu udah biasa. Pendaki-pendaki lain pun yang lagi beruntung juga sering ditemuin. Kita juga dulu waktu ngesar, nyari-nyari jasadnya, nggak pernah ketemu. Mungkin menurut kepala desa tadi, jasadnya itu disembunyiin sama makhluk sana. Dan akhirnya sampai sekarang jasadnya belum juga ditemuin.